Sekarang setelah status ini berubah menjadi endemi, Bu, dikabarkan juga bahwa penanganan COVID-19, para penyintas ataupun para yang terjangkit COVID-19 ini akan menanggung biayanya sendiri. Boleh dijabarkan, Bu, sebenarnya seperti apa setelah status berubah menjadi endemi dan penanganannya akan seperti apa nantinya? Iya, kemarin kan baru saja ya diumumkan, terkait situasi bahwa Indonesia sudah endemi. Jadi ini hari pertama nih kita memasuki status endemi setelah hampir lebih dari 3 tahun kita dalam situasi, yang kita bisa sebut sebagai kondisi perang lah ya, karena kita tahu ya bagaimana kita menghadapi COVID-19 dengan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat, ada dulu kita mulai dari PSBB sampai dengan kewajiban protokol kesehatan. Nah, saat ini kalau kita lihat bahkan ya kalau kita ingat untuk testing, tracing itu juga harus, dilakukan dan masyarakat harus mau dilakukan tracing dan tes. Nah, saat ini tentunya kalau kita lihat yang paling gampang adalah, kewajiban untuk protokol kesehatan. Di masa endemi kewajiban protokol kesehatan sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pembatasan kegiatan masyarakat misalnya harus, melakukan kegiatan-kegiatan yang berskala besar seperti, eee pertandingan, kemudian pertunjukan musik itu sudah normal seperti biasa sebelum masa, pandemi COVID-19. Nah ini tentunya, situasi-situasi ini yang membedakan kita di situasi endemi. Jadi, pemakaian masker itu hanya dihimbau kalau kemudian seseorang merasa dirinya itu, ada potensi untuk dapat tertular atau kalau kemudian dia bisa menularkan pada orang lain. Jadi di masa endemi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan itu sudah kembali lagi kepada individu masing-masing. Nah, tentunya untuk pembiayaan ini kita sampai saat ini masih sedang lakukan kajian dan kemudian juga memikirkan skema seperti apa untuk penanganan COVID-19 karena pembiayaan COVID-19 kemarin itu kan dalam situasi perang dan kalau kita dalam situasi perang ya tentunya segala sesuatu memang akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kembali kepada situasi normal tentunya kita punya berbagai mekanisme pembiayaan. Salah satunya adalah dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi, dengan jaminan kesehatan nasional ini yang sedang kita pikirkan bagaimana metode pembiayaannya dan masyarakat tentunya bisa menggunakan atau mengakses, layanan ini, dengan cara menjadi anggota, jaminan kesehatan nasional ini. Oke, jadi intinya untuk skema pembayaran di luar BPJS ini masih direncanakan atau memang seluruhnya hanya akan di-cover oleh BPJS? Seperti apa, Ibu? Kita akan secara bertahap dan tentunya, terkait pembiayaan menggunakan BPJS ini kan terbagi ya, ada misalnya peserta yang kita sebut sebagai PBI atau pekerja penerima upah ya, atau peserta mandiri. Jadi mekanisme-mekanisme ini. Tetapi tidak menutup juga kemungkinan asuransi-asuransi lainnya juga, dapat memberikan layanan terkait pembiayaan BPJS ini. Terkait pembiayaan COVID-19 ini, mohon maaf. Lantas bagaimana, Bu, dengan pasien prasejahtera yang terkena dengan COVID-19? Ini juga berarti akan dalam tanggungan BPJS? Kalau dia adalah masuk dalam kategori PBI, penerima bantuan iuran, tentunya akan di-cover di dalam BPJS secara Oke, langsung. secara langsung ya. Dan, tadi kami juga mendengarkan bahwa presentasi rekan kami bahwa nantinya vaksin ini akan berbayar. Nah, ini sistemnya yang telah disiapkan seperti apa? Ada jenis vaksin tertentukah yang akan bayar 100.000 atau vaksin dalam negeri atau semua vaksin atau seperti apa, Ibu? Ya, vaksin juga, kita masih dalam, proses untuk, bagaimana transisinya. Ingat bahwa kita selalu sampaikan ya menuju, situasi endemi, bukan hanya masyarakatnya, tapi juga berbagai aturan kebijakan serta juga, tadi hal-hal terkait vaksinasi, pembiayaan, kemudian, kemudian layanan kesehatan ya, ini tentunya menjadi salah satu yang kita lakukan, dan kita, eee, pertimbangkan, secara bertahap. Nah, untuk vaksinasi sendiri kita masih menunggu, rekomendasi dari ITAGI ya, karena kita tahu WHO sendiri juga merekomendasikan vaksin COVID-19 hanya terutama pada orang-orang yang beresiko. Nah, nanti mengenai bagaimana skema pembiayaannya atau bagaimana jenis vaksin yang harus disediakan, kita tunggu dulu dari rekomendasi ITAGI seperti apa, termasuk sasarannya siapa. Termasuk sasarannya siapa dan, jika kita kilas balik, Bu, belajar dari COVID-19, apa sebenarnya langkah strategis pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus seperti COVID-19 ke depannya?
Ya, ancaman untuk terjadinya pandemi atau kejadian luar biasa seperti dikatakan WHO kan setelah WHO mencabut pada tanggal 6 Mei yang lalu kedaruratan kesehatan masyarakat global, tapi kan tetap diingatkan bahwa akan ada muncul penyakit X yang bisa menimbulkan kejadian luar biasa. Dan kita juga tahu bahwa kejadian luar biasa atau pandemi ini itu sudah merupakan pengalaman sebelum-sebelumnya. Kita tahu ada pandemi Spanyol, ada SARS, ada MERS-CoV dan sebagainya. Artinya kita harus tetap waspada. Waspadanya seperti apa? Negara diminta untuk tetap melakukan surveillance atau pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang kita sebut sebagai unusual event. Jadi kejadian-kejadian yang tidak biasanya. Oleh karena itu memperkuat surveillance di dalam masyarakat, misalnya memonitor adanya peningkatan kasus-kasus dengan gejala influenza, itu menjadi salah satu alat untuk kita mengetahui apakah ada sesuatu yang terjadi pada daerah tersebut. Kedua adalah pemeriksaan genome sequencing untuk memperhatikan apakah ada terjadi mutasi virus-virus baru, subvarian baru dari COVID, bahkan kalau munculnya suatu virus baru. Nah, jadi ini yang kita lakukan penguatan untuk ke depan untuk bisa ya mengantisipasi. Selain itu kita tahu adalah inisiatif yang kita sebut sebagai One Health, yaitu merupakan upaya untuk bagaimana kita berjejaring dan berkolaborasi dengan melakukan surveillance, baik itu di surveillance satwa liar, surveillance di hewan ternak, dan surveillance di manusia tadi. Karena kita tahu 98% penyakit-penyakit yang berpotensi pandemi atau berpotensi kejadian luar biasa itu berasal dari hewan atau kita sebut sebagai zoonotik.